Shalom teman-teman, selamat malam. Apa kabar hari ini? Senang banget bisa kembali bareng kalian di Quick Devotion. Malam ini kita mau luangkan waktu sebentar, menenangkan hati dan masuk dalam hadirat Tuhan. Tujuan kita sederhana, biar sebelum tidur, kita diingetin lagi kalau hidup kita nggak ditentuin oleh rasa takut ketinggalan, tapi ditentuin oleh rencana Tuhan yang sempurna. Kadang kita nggak sadar ya, hari-hari ini banyak banget orang hidup dalam rasa FOMO. Takut ketinggalan momen, takut ketinggalan kesempatan, takut hidupnya lebih lambat dari orang lain. Malam ini, kita mau belajar gimana firman Tuhan menolong kita keluar dari rasa cemas itu. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat nafas hidup yang Engkau berikan. Terima kasih kalau dari pagi sampai malam, Engkau jaga langkah kami. Saat ini kami mau berhenti sejenak dari segala kesibukan, menenangkan hati, dan mendengar suara-Mu. Urapi kami ya Tuhan, biar firman-Mu boleh hidup dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini aku ajak kita merenungkan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini sederhana, tapi dalam banget. Tuhan bilang, aku tahu rencanaku buat hidupmu. Dia nggak bilang, mungkin ada rencana, tapi jelas, aku tahu. Artinya, hidup kita nggak random, nggak kebetulan, dan nggak terlambat. Teman-teman, kata FOMO atau Fear of Missing Out ini sebenarnya sangat relevan dengan kehidupan kita hari ini. Apalagi di era digital. Coba kita lihat keseharian kita. Buka HP, scroll Instagram atau TikTok. Kita lihat temen jalan-jalan ke luar negeri, posting makan makanan enak, atau beli barang baru. Di sisi lain, ada yang update soal pencapaian hidup mereka. Baru lulus, baru nikah, baru punya anak, baru beli rumah. Dan tanpa sadar, hati kita mulai bicara. Loh, aku kok belum ya? Aku ketinggalan. Jangan-jangan aku nggak akan pernah sampai ke titik itu. Saya sendiri pernah ngalamin itu. Ada masa di mana saya merasa, kenapa semua orang kayaknya maju, tapi aku stuck di sini-sini aja. Hati jadi gelisah, muncul cemas, bahkan kadang ada rasa kecewa sama Tuhan. Mungkin teman-teman juga pernah ngalamin hal yang sama. Tapi pelan-pelan, Tuhan ajarin saya sebuah kebenaran sederhana. Hidup kita bukan lomba lari cepat, tapi maraton dengan rute yang berbeda-beda. Bayangin gini, ada pelari nomor 1, ada nomor 2, ada nomor 3. Masing-masing punya jalur yang beda. Kalau pelari nomor 2 sibuk ngeliatin jalurnya pelari nomor 1, dia bisa jatuh, bisa nyasar, bahkan gak nyampe ke garis finish. Sama juga dengan kita. Kalau kita sibuk lihat hidup orang lain, kita bisa kehilangan fokus ke jalur yang Tuhan sudah siapin buat kita. Menurut saya, FOMO itu sebenarnya bukan cuma soal takut ketinggalan momen, tapi lebih dalam lagi, itu soal kurang percaya sama waktu Tuhan. Kita merasa harus pegang kendali, harus cepat, harus sama dengan orang lain. Padahal, janji Tuhan itu jelas di Yeremia 29:11. Dia tahu rencananya, dan rencana itu selalu tepat waktu. Saya pernah belajar dari satu pengalaman kecil. Ada satu waktu, saya pengen banget cepet-cepet dapat kesempatan besar di pekerjaan. Saya lihat teman lain sudah dapat promosi, sudah dapat proyek-proyek keren. Saya doa sama Tuhan, tapi jawabannya kayak nggak kunjung datang. Jujur, saya sempat kecewa. Tapi ternyata, beberapa tahun kemudian, Tuhan bukain jalan yang jauh lebih indah dari yang saya minta. Kalau waktu itu doa saya langsung dijawab, mungkin saya belum siap. Tuhan pakai waktu itu untuk memproses karakter saya dulu. Dari situ saya sadar, Tuhan itu nggak pernah telat. Tuhan selalu datang tepat waktu. Kadang kita yang terburu-buru, maunya cepat, maunya instan. Tapi rencana Tuhan itu bukan fast food, melainkan sebuah proses yang matang,
penuh dengan pengolahan supaya kita siap terima berkat-Nya. Jadi malam ini, saya mau ajak teman-teman untuk merenung. Apa yang bikin kamu merasa ketinggalan? Apakah itu karena kamu terlalu sering bandingin diri dengan orang lain? Atau karena kamu merasa Tuhan belum jawab doamu? Coba balikan pertanyaannya. Apa aku sudah percaya bahwa waktu Tuhan itu sempurna? Kalau kita benar-benar percaya, hati kita bisa lebih tenang. Kita nggak perlu cemas lihat pencapaian orang lain. Kita bisa belajar bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini, sambil tetap percaya bahwa masa depan kita aman di tangan Tuhan. Malam ini, mungkin kamu perlu berkata pada diri sendiri, "Aku tidak ketinggalan. Aku sedang ada dalam proses Tuhan. Aku percaya waktu Tuhan selalu tepat." Karena FOMO itu hanyalah ilusi, tapi rencana Tuhan adalah kepastian. Mari kita sama-sama berdoa. Kalau bisa, pejamkan mata sebentar dan biarkan firman ini masuk ke hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Kami belajar bahwa kami nggak perlu takut ketinggalan, karena Engkau sudah punya rencana indah buat kami. Rencana-Mu penuh damai sejahtera, penuh pengharapan, dan tidak pernah gagal. Ampuni kami kalau sering bandingkan diri dengan orang lain. Malam ini kami mau belajar percaya, belajar tenang, dan belajar menikmati setiap proses bersama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit. Kami percaya kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jamahlah tubuh mereka, pulihkan kesehatan mereka, dan kuatkan hati mereka. Kami juga berdoa untuk setiap langkah kami dari malam ini sampai besok pagi. Berkatilah kami dalam istirahat, berikan tidur yang nyenyak, damai sejahtera, dan saat kami bangun besok, kami boleh melihat hari yang baru dengan semangat yang baru. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman sudah ikut dalam saat teduh malam di channel Quick Devotion. Ingat baik-baik, kamu nggak pernah ketinggalan dari rencana Tuhan. Waktu Tuhan selalu tepat dan rencananya selalu lebih baik daripada yang kita pikirkan. Tetap setia mencari Tuhan setiap hari, karena bersama Dia kita nggak akan pernah rugi. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu selalu update konten terbaru yang bisa menguatkan imanmu setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, dan sampai jumpa di saat teduh berikutnya.